Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sebuah channel YouTube Aris Prabayansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nantinya atau kita lihat dulu ya, itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita ketahui ini adalah materi pertama atau mungkin bagian pertama yang nanti akan saya buat dari beberapa bagian video. Nanti tetap simak baik-baik teman-teman ya, supaya bisa dimengerti. Baik teman-teman semua, kita akan mulai saja. Ini materinya. Kita menggunakan slide PowerPoint. Nah, baik, kita ketahui bahwa persamaan dan pertidaksamaan. Apa sih persamaan dan pertidaksamaan? Nah, nanti kita akan bahas apa itu persamaan dan apa itu pertidaksamaan. Ya, mudah ya, insya Allah teman-teman semua. Jadi persamaan ini nantinya, jadi persamaan itu pasti ada berkaitan dengan sama dengan. Nah, ini disebut persamaan. Adapun pertidaksamaan itu bentuknya yang seperti ini. Nah, kurang dari, lebih dari, kurang dari, yang ada di bawahnya garis sama dengan ya, dibacanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, ini semua dibaca dengan bentuk pertidaksamaan ya, karena bentuknya seperti ini. Nah, linear ya, arah ya, satu variabel. Jadi satu variabelnya misalnya hanya x ya, misalnya 2x. Jadi variabelnya itu 1 ini. Ya, kita akan mulai. Apa sih kompetensi dasarnya? Jadi kompetensi dasar kita mempelajari persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel ini adalah ini ya. Pertama itu adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan menyelesaikannya. Jadi harus bisa menyelesaikannya teman-teman ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya itu adalah mengenal persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear. Ya, teman-teman semua ya. Jadi pengalaman belajar ini adalah untuk tujuan kita mempelajari ini. Jadi apa yang nantinya akan kita dapatkan setelah kita belajar persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti ada singkatannya nih untuk persamaan dan pertidaksamaan ini ya. Nah, yang pertama itu mengenal persamaan linear. Jadi dan persamaan linear ya dalam beberapa bentuk dan variabel. Kemudian menentukan bentuk yang setara ekuivalen dari persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas ditambah, dikurang, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini ya. Kemudian menentukan akar atau penyelesaian. Nah, ini ya. Ini biasanya menentukan penyelesaian, bukan akar sih ya teman-teman semua. Menentukan akar atau menentukan penyelesaian dari PLSV dan PTLSV ya, dengan cara kedua ruas ditambah, dikurang, dikali dan dibagi dengan plus sama. Nanti kita akan coba ya beberapa langkahnya. Kemudian menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan satu variabel, persamaan linear, pertidaksamaan linear satu variabel bentuk pecahan. Nanti juga ada bentuk pecahan ya. Kemudian menentukan model matematika. Nah, ini ya, dalam berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan persamaan dan persamaan satu variabel untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan kejadian sehari-hari. Jadi dua ini adalah masalah kontekstual ya. Oke, kita akan mulai. Nah, ini perhatikan ya, ini adalah untuk sebagai informasi. Jadi Faris mempunyai menara Eiffel yang dirancang oleh Alexander Eiffel untuk Pekan Raya Dunia tahun 1889 ya, 1889. Menara Eiffel dengan tinggi 300 meter tersebut pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia selama beberapa tahun
ya. Jakarta juga punya menara, yaitu Monumen Nasional atau Monas, yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jika tinggi Monumen Nasional dikalikan 2 dan ditambah 36 meter, maka tingginya akan sama, ya, dengan menara Eiffel. Berapakah meterkah tingginya Monas? Nah, ini adalah bentuk dari contoh dari apa? Persamaan linear. Persamaan linear satu variabel. Ini ya. Ini kan 300. Nah, itu akan sama jika di sini jika tinggi Monumen Nasional, anggaplah Monas itu M ya. Jadi dikalikan 2 berarti kan 2M. Nah, dan ditambah 36. Nah, maka tinggi Monas berapa? Tinggi Monas ternyata sama dengan maka 300, maka di sini 2M. Nah, 300 dikurang 36, 2M itu kan sama dengan, nanti proses seperti ini teman-teman. 300 kurang 36 itu 250. 60 ya, 64. Nah, M tinggi Monas itu sekitar 264 dibagi 2 sekitar berapa? 132 meter. Nah, ini jawabannya. Ketemu kan? Dengan menggunakan ini kan mudah ya, dengan menggunakan persamaan linear satu variabel ini bisa ketemu tingginya sekian. Dari soal dari cerita ini atau dari informasi ini. Baik, teman-teman, ini ya singkatnya seperti ini nantinya. Kita akan bahas yang pertama ini adalah sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaan itu adalah kalimat benar, kalimat salah, dan kalimat terbuka, ya. Jadi kalau kalimat benar dan kalimat salah itu kita bisa kita ketahui ya. Jadi pertama nih, kita akan bahas dulu kalimat benar dan kalimat salah. Nanti kalimat terbuka akan terpisah. Jadi Rudi Hartono Kurniawan adalah maestro bulu tangkis dunia. Kalimat tersebut cepat kita katakan benar. Ya, benar ya. Benar. Ya, ini Rudi Hartono adalah Kurniawan pembulu tangkis Indonesia. Semua benda akan memuai bila dipanaskan. Benar nggak? Nah, kalimat tersebut salah. Salah ya, sebut dapat benda yang tidak memuai bila dipanaskan. Misalnya kayu. Kayu tidak memuai ketika dipanaskan ya. Besi memuai, karet memuai, tapi kalau kayu tidak bisa memuai jika dipanaskan. Pluto adalah salah satu planet dalam galaksi Bima Sakti. Kalimat tersebut salah karena menurut Persatuan Astronomi Internasional, Pluto merupakan planet. Sekarang Pluto bukan planet. Jadi kita harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang akan benar maupun salah. Contoh lain misalnya di sini. Bilangan prima ya, selalu bilangan ganjil. Ini dalam kehidupan matematika. Kalau tadi dalam kehidupan sehari-hari, ini dalam kehidupan matematika nih. Bilangan prima selalu bilangan ganjil. Ini adalah salah. Karena bilangan prima ternyata ada 2. 2 itu bilangan genap. Ya. Nah, ini. Hasil penjumlahan 9 dan 17 adalah 26. Nah, ini persamaan nih. Oh, kalimatnya benar. Ya. Kalimatnya benar, nanti 26. Hasil perkalian bilangan ganjil dengan bilangan genap adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil dengan bilangan genap. Ganjil misalnya 2 dikali 3 ya, atau 3 dikali 2 ya. 3 dikali 2 adalah bilangan ganjil, hasilnya genap harusnya. Ada juga yang genap. Ternyata kalimat salah. Ya, kalimat terbuka salah di sini ya. Sebab perkalian bilangan ganjil dengan bilangan genap akan selalu menghasilkan bilangan genap di sini harusnya. Nah, itu adalah kalimat benar dan kalimat salah. Jadi teman-teman bisa paham ya di sini. Nah, kita akan bahas di sini kalimat terbuka. Nah, teman-teman semua, pengertian kalimat terbuka. Jadi perhatikan kalimat berikut ya. Apa nih ya? 0 mungkin ya. 0 adalah faktor dari 4, 3, 2 ditambah 9 kurang dari 7. Nah, 12 adalah kelipatan 3, 4 X ya, plus 7 sama dengan 15. Nah, dari contoh kalimat di atas dapat hal yang berikut. Jadi contoh 2, nah ini contoh 2 merupakan kalimat benar. Dan contoh 3, contoh 3 mana ya? Oke, jadi ini ada salah 1, contoh 2, ini contoh 3, ini contoh 4, ini teman ya. Nah, ini contoh 3, contoh 4. Nah, berarti kan contoh 2 merupakan kalimat benar mana nih? 12 adalah kalimat 3. Benar nggak?
12 adalah kelipatan 3. Nah, dan contoh 3 rupakan kalimat salah. Contoh 3 nih, 4x. Nah, contoh 1 dan 4 perhatikan. Nih, 1 itu 0 adalah faktorial 4 dan ini adalah tanda ya. Dan x plus 7 sama 15 merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Nah, ini ya. Jadi kalimat yang intinya di sini teman-teman. Kalimat seperti ini kalimat terbuka. Jadi kalimat yang belum bisa kita tentukan benar atau salahnya, maka kalimat itu adalah kalimat terbuka. Jadi ada lambang unsur aljabarnya di sini itu x, atau misalnya a, atau misalnya b, itu variabel nantinya, disebut variabel. Nah, jadi kalimat terbuka di sini teman-teman perhatikan, kalimat yang memuat variabel. Nah, di sini ya, ada variabel itu x, y, a. Jadi dari a sampai z deh ya di sini ya, sehingga belum diketahui nilai kebenarannya atau benar atau salahnya, disebut kalimat terbuka. Nah, variabel atau peubah adalah lambang simbol yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Jadi ini x itu bisa kita rubah. Supaya benar kalimatnya maka x-nya berapa? Ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini. Termasuk kalimat apa? Kalimat-kalimat berikut. P dikali P kurang dari 20. P adalah bilangan cacah. Nah, kalimat P dikali P kurang dari 20, maka P adalah bilangan cacah, adalah kalimat terbuka. Betul ya? Karena kita belum tahu nih nilai P itu berapa, karena belum dapat dibentukkan benar atau salahnya. Nah, periksalah jika P diganti dengan bilangan 0, 1, 2, 3, 4 akan diperoleh kalimat benar, dan jika diganti dengan bilangan cacah yang lain akan diperoleh kalimat yang salah. Iya, betul ya. Di sini ada yang cacah. Kita ganti 6 kali 6, kurang 20, enggak 36, berarti bisa salah. Nah, bisa salah dan bisa benar. Jadi belum tentu benar salahnya di sini ya. Belum dapat ditentukan. Nah, di sini lagi 7x dikurang 4x sama dengan 7 dikurang 4x sama dengan 3x. Nah, 3x adalah bentuk sederhana dari 7x kurang 4x. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat benar ya. Nah, ini juga kalimat benar, artinya periksalah jika x diganti dengan bilangan bulat atau pecahan berapapun akan selalu diperoleh kalimat benar. Iya ya. Ini kita misalnya sama dengan, di sini ada sama dengan, lihat. Perhatikan, kalau ganti 1 akan sama hasilnya. 2 juga sama dengan yang ini. Ya. Hasilnya kan 3x ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Contoh beberapa kalimat-kalimat yang terbuka ataupun kalimat-kalimat benar ya. Nah, penyelesaian ini adalah yang B ya, penyelesaian kalimat terbuka ya. Nah, di sini adalah penyelesaian kalimat terbuka. Jadi pengganti variabel lah. Jadi kita akan menyelesaikan kalimat terbuka nih, atau peubah. Jadi variabel x-nya itu berapa sih di sini misalnya, sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat yang benar atau disebut dengan penyelesaian. Nanti akan kita mencari penyelesaian. Di sini contoh nih ya. X plus 6 sama dengan 25. Jadi x ini adalah variabel atau peubah. Kita bisa ganti berapa sih? Ya. Jadi penyelesaian x sama dengan 19. Kenapa 19? Karena ketika ini prosesnya, maka x sama dengan yaitu 25 di sini kan. Ini kan positif di sini. Ketika pindah di sini ada sama dengan, pindah ruas ke sini itu jadi negatif 6 atau dikurang 6 sama dengan 19. Ya, prosesnya seperti itu teman-teman. Oke, mohon perhatiannya ya teman-teman semua. Jadi x di sini adalah bilangan ganjil dan x adalah variabel pada bilangan 3, 6, 9, 12 dan 15. Pengganti x yang benar adalah 3, 9 dan 15 ya. X adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya 3, 9 sama 15. Jadi penyelesaiannya x adalah 3, 9, 15. Betul ya? Ini mudah kalau seperti ini. Catatan di sini, jika tidak ada pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar, maka kalimat terbuka tersebut tidak mempunyai
penyelesaian. Jadi jika tidak ada pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar, maka kalimat terbuka tersebut tidak mempunyai penyelesaian, ya. Itu saja ya nampaknya untuk pertemuan bagian pertama ini ya, tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini. Nanti kita akan bahas insya Allah di bagian yang kedua, itu adalah pengertian persamaan linear satu variabel ya. Oke, mudah-mudahan ini adalah pembuka dari video materi matematika tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan berikan kolom komentar jika ada masukan atau apapun itu. Ya, semoga channel ini tetap bermanfaat. Saya cukupkan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Masih insya Allah akan beberapa part bagian masih belum kita bahas. Nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.